Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Chandra, peserta PPG dengan nomor 2020-50-8464, peserta uji kompetensi PPG guru dalam jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siswa-siswaku yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Masih semangat ya? Baik, terima kasih. Masih, Pak. Ya, sebelumnya kita untuk memulai acara di hari ini, silahkan memimpin doa untuk Mas Rofi. Silahkan memimpin doa dulu, Mas. Mas Rofi. Halo? Atau Mas Galih untuk memimpin doa bisa? Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Rofi sudah memimpin doa. Nah, sebelumnya kita absensi. Ini hanya ada 3 ya yang hadir, ada Mas Alif dan Mas Dika dan Mas Rofi tadi masuk tapi keluar lagi. Nggak apa-apa, nanti ditunggu lagi masuk karena mungkin sinyal. Nah, untuk kegiatan hari ini, terima kasih siswa-siswa semua sudah menyempatkan hadir yang dalam pembelajaran kita hari ini. Tapi saya yakin kalian tetap semangat, kalian masih bisa untuk membuat tugas yang luar biasa. Yang penting tetap jaga kondisi badan, kondisi tubuh, karena di masa pandemi ini kita harus jaga kesehatan. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar materi tentang kelistrikan. Kita tetap tentang kelistrikan, tapi kita tetap dalam kondisi yang seperti ini. Walaupun kita dalam kondisi seperti ini, kita tetap harus belajar. Nah, dalam materi kemarin kita sudah sampaikan tentang macam-macam komponen, macam-macam fungsi. Coba dari materi kemarin, Mas Galih, sebutkan beberapa nama komponen tentang materi kemarin. Tentang penerangan, Mas. Ya, penerangan itu ada lampu kepala, kemudian lampu rem, kemudian lampu sen. Udah, mungkin cukup. Oke, benar, luar biasa, bagus.
memang benar ada lampu sen, lampu kepala, lampu rem. Nah, itu adalah salah satu jenis dari penerangan. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang kita akan lakukan, yaitu saya akan memberi materi tentang mengevaluasi dan memperbaiki tentang sistem penerangan. Nah, apa saja? Saya akan presentasikan, izin mempresentasikan ya. Ya, ini Mas Rofi baru masuk lagi. Mungkin gangguan sinyal ya. Sudah kelihatan? Udah, Pak. Udah. Tunggu sebentar ya. Oke, bisa dilihat ya tentang materi kita hari ini. Pemeriksaan kelistrikan sepeda motor, tes saya. Nah, selanjutnya apa saja sih yang ada dalam materi hari ini? Satu, ada kompetensi dasarnya, mengevaluasi kerja sistem penerangan dan memperbaiki kinerja sistem penerangan. Terus indeks pencapaian kompetensi atau IPK-nya, ada mendeteksi, mengecek, menyimpulkan kerusakan, memeriksa kerusakan, mengatasi, dan menguji pada sistem penerangan. Nah, tujuan belajar adalah peserta didik dapat mengecek letak kerusakan sistem penerangan sesuai buku literatur dengan teliti dan santun, bekerja sama dan menghargai pendapat orang lain. Nah, ini materi kita kemarin saya sampaikan sedikit di sini, yaitu ada komponen sistem penerangan. Nah, komponen sistem penerangan di sini salah satunya adalah lampu kepala, saklar, klakson, lampu sen, lampu rem, dan baterai. Nah, itu ada kemarin kita menyampaikan fungsinya. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi atau menganalisis kerusakan atau pengalaman kalian. Saya juga menggali pengalaman kemarin tuh kalian seperti apa kalau ada kerusakan pada komponen tersebut. Nah, oke, pertama ada lampu kepala nih. Di sini ada lampu kepala, lampu besar tidak menyala atau menyala tetapi lemah. Nah, kemudian penyebabnya baterai lemah, gangguan pada lampu, gangguan pada sekring atau kabel. Nah, monggo, Mas siapa ini? Teman-teman siswa-siswaku semua di sini ada nggak yang punya pengalaman tentang kerusakan pada lampu kepala? Halo? Halo? Mas? Ya, ada, Pak. Ada? Ada. Ada. Siapa? Saya Pak Alif Gali, Pak. Oh ya, monggo. Coba Mas. Lampunya redup, Pak. Nah, Nyalanya kurang terang gitu. Nah, kenapa kok nyalanya kurang terang? Kalau pada Ternyata itu baterainya lemah. pada waktu itu baterainya lemah waktu itu sampean menganalisanya seperti itu, analisa sendiri atau dengan orang, Mas? Itu masih ya sama yang bengkel itu loh, Pak. Dibawa ke bengkel kan motornya itu posisinya. Dibawa ke bengkel. Oke, nggak apa-apa. Besok sampean bisa Ya. perbaiki sendiri ya.
Oke. Nah, Ini, Pak. itu kan kemungkinan penyebabnya. Jadi di sini saya juga menuliskan pemeriksaannya nih. Pemeriksaan dan perbaikan jika sinar lampu lemah. Nih, ada satu terminal baterai aki, ada terminal baterai atau aki. Adakah endapan putih pada terminal aki? Nah, di sini maksudnya adalah endapan berasal dari tirisan air aki dan penyebab kontak tidak sempurna. Endapan dapat membersihkan dan menyiram dengan air panas. Maksudnya endapan dapat dibersihkan dengan menyiram air panas. Nah, di sini cara membersihkan seperti itu. Itu kalau baterainya kalian berjamur. Nah, terus selanjutnya periksa kontak terminal. Bila kontak terminal longgar, hubungkan kontak dengan yang tidak ada hubungan kontak tidak sempurna. Maksudnya kontak itu seperti apa? Bila dapat diputar dengan tangan, berarti kontak terminal longgar. Itu maksudnya kepala baterai loh, Mas ya. Maksudnya kalau kita kan pakai baut, jadi kita bisa memutar dengan tangan, berarti itu kendor. Kita harus mengencangkan dengan kunci. Nah, pemeriksaan terminal kemungkinan terlalu panas. Periksalah terminal mungkin terlalu panas. Meskipun hubungan tidak longgar, coba buka terminal dan bersihkan. Terus periksalah air aki, garis batas tinggi permukaan biasanya terdapat pada badan baterai. Nah, maksudnya di sini kalau kita pakai aki basah itu kan ada batas upper dan lower kan, Mas? Nah, di situ Iya, Pak. Kalian juga harus lihat batas air akinya itu seperti apa. Apakah masih di bawah, apakah masih normal. Itu harus kalian cek. Terus muatan listrik. Nah, kalau untuk umum, muatan listrik ini harus di bengkel dan menggunakan alat ukur dan higrometer. Nah, di sini ada lampu rem. Lampu rem mati. Nah, ini penyebabnya adalah kemungkinan gangguan pada lampu atau terminalnya. Gangguan sekring atau tombol lampu. Nah, itu. Terus periksa dan perbaikan. Buka lampu yang tidak menyala. Periksa lampu dengan memberikan tegangan dan aki. Jika lampu masih bagus, kemungkinan terminal lampu tidak berfungsi. Bersihkan terminal jika berkarat. Periksa sekring dan lampu rem. Ganti jika putus. Nah, kembali lagi adalah fungsi dari sekring. Kalau kita mempunyai kerusakan, itu sekringnya dilihat ya Mas ya. Siapa tahu di situ ada sekringnya putus. Terus ada lampu tanda belok atau sen. Lampu tanda belok tidak menyala atau tidak berkedip, gangguan pada lampu atau terminal. Yang kedua pada flasher. Nah, pemeriksaan dan perbaikannya, ganti jika putus, bila lampu terminal dalam kondisi baik, periksa alat pengedip jika rusak, dan ganti yang baru. Nah, klakson berbunyi meskipun tombolnya tidak ditekan. Nah, ini kenapa kok klakson itu berbunyi terus? Padahal di situ tidak ditekan. Ada apa di situ? Nah, kemungkinan ada konsleting atau kerusakan dalam sistem kelistrikan klakson. Jika masalah ini terjadi, hentikan kendaraan lalu lakukan langkah-langkah berikut. 1. Coba ketuk tombol klakson berkali-kali. Nah, biasanya klakson dapat dihentikan. Yang kedua, jika klakson tidak dapat dihentikan, lakukan salah satu penyelesaian berikut. Lepaskan sambungan kabel, sekring klakson, kabel listrik dari terminal relay klakson. Nah, jadi itu beberapa kemungkinan penyebab
Terus cara pemeriksaannya juga ada. Bisa dimengerti ya, siswa-siswa semua? Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada rangkaian Lanjut. kelistrian lampu kepala. Nah, ini kalau kalian di motor itu kan kabelnya ruwet tuh, banyak sekali. Tapi secara rangkaiannya sebenarnya sederhana seperti ini. Ya, rangkaian sederhana seperti ini. Jadi di sini ada baterai sebagai sumber arus, fuse atau sekring sebagai pengaman, terus switch atau kunci kontak, dan switch jarak jauh dan jarak pendek. Itu fungsinya untuk mengatur jarak jauh dan pendek. Nah, fuse sebagai pengaman, jangan lupa. Kalau ada kerusakan, ini yang paling utama yang harus dicek, apakah fuse yang pertama sebelum kalian membongkar, karena fuse itu membongkarnya gampang biasanya letaknya. Terus rangkaian kelistrikan, lampu sen. Nah, di sini ada baterai, fuse, switch, flasher, switch, sen. Nah, fungsi switch sen di sini sudah untuk membagi arus. Fuse ada, baterai sama, switch sama. Nah, di sini ada satu komponen yaitu flasher. Ada yang tahu nggak fungsi dari flasher itu apa? Sebagai otomatisan membuat bohlam sen itu berkedip. Excellent, bagus, mantap. Jadi flasher berfungsi sebagai pengkedip atau otomatis sen. Luar biasa, Mas Gali ya. Nah, selanjutnya selanjutnya ada rangkaian kelistrikan klakson. Rangkaian kelistrikan klakson, di sini ada baterai, ada klakson secara komponen, dan tombol klakson. Nah, di sini baterai adalah sumber arus, dan ini klakson sebagai beban, dan tombol klakson itu pemutus massa. Nah, kenapa kok tombol klakson itu ditempatkan di sini? Kenapa tidak di bagian setelah baterai? Nah, ada yang bisa jawab? Halo? Kenapa kira-kira? Kenapa tombol klakson itu diletakkan di sini? Tidak diletakkan di bagian ini? Halo? Halo? Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu. Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit. Nah, kenapa kok tombolnya itu diletakkan di massa, tidak di sini? Nah, karena di sini itu klakson itu bebannya lumayan berat. Terus di sini eh, butuh suplai listrik langsung. Nah, fungsi dari tombol klakson di sini salah satunya sebagai pemutus dan penghubung dari klakson. Karena klakson di sini yang dimainkan massa, karena apa? Baterai langsung menghidupkan, menghubungkan dari klakson, terus klakson di sini menghubungkan ke massa langsung. Nah, tombol di sini itu bebannya menjadi ringan karena apa? Dari baterai ke klakson, klakson itu beban massanya juga sudah berkurang, sehingga di sini massa itu pun hanya diputuskan lewat tombol klakson, sehingga beban yang terjadi itu menjadi ringan. Toh juga untuk menyelamatkan tombol klakson sendiri. Berbeda kalau letaknya di sini, dia memutus dan menghubung dari api, dia bekerjanya lebih berat. Karena apa? Panas. Karena plus baterai itu akan dengan beban itu menyalurkan arus listrik yang lebih berat.
Jadi seperti itu ya Mas ya. Bisa dimengerti ya? Bisa Pak. Ya, bisa. Oke, luar biasa. Nah, selanjutnya ini ada video penerangan. Nah, silahkan kalian menyimak. Di sini ada wiring diagram. Silahkan kalian menyimak bagaimana cara perangkaian kelistrikan. Ya, tolong disimak ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ini saya ambil dari siswa. Ini yang praktek siswa langsung. Rangkaian klakson. Pertama-tama dari baterai plus menuju ke sekring. Nah, ini dari baterai masuk ke sekring ya. Masuk ke sekring. Positif baterai masuk ke sekring. Dari sekring bukan ke kontak. Kontak ke kemana ini? Langsung menuju ke klakson. Oh, langsung ke klakson. Karena dia rangkaian klakson. Coba perhatikan. Nah, ini dari tadi plus, seharusnya ini min. Min ini larinya kemana harusnya? Yang kita jelaskan tadi. Ke masa. Nah, coba apakah benar ke masa? Oh, ke saklar dulu Mas, bukan langsung ke masa. Kalau langsung ke masa dia hidup. Nah, saklar min baru ke min baterai harusnya atau bodi. Itu sumber arusnya ya. Dipasangkan dulu. Kunci di on kan. Nah, berbunyi ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita merangkai lampu sen. Coba kita lihat. Nah, baterai plus positif baterai. Nah, kabel negatif. Positif sekring ke kunci kontak. Kunci kontak. Sambung ke. Nah, itu flasher ya, ini loh gambarnya flasher seperti itu. Jadi dari kunci kontak langsung ke flasher, ada tulisannya indikatornya L atau B atau lain sebagainya. Nah, setelah flasher lari ke saklar. Nah, saklar larinya ke lampu sen. Ya. Nah, di sini masa dengan masa, api dengan api untuk mempermudah pemasangan. Nah, itu lampu indikator yang dipasang. Ini lampu indikator. Lampu indikator ke masa. Terus ini saklar. Kita sambungkan ini dari plus baterai. Nah, kita sambungkan ke. Nah, itu sendiri-sendiri ya, kanan dan kiri ya. Nah, ini sambungkan dari indikator, sambungkan ke kunci kontak sebagai sumber arus. Nah, ini
negatif sama negatif ya, hitam indikatornya sebagai massa. Nah, massanya ini larinya ke massa baterai, massa saklar. Saklar juga butuh massa. Nah, ini massa lampu. Jadi dia massanya dijadikan satu antara semua lampu. Terus dia sambungkan ke massa baterai. Ya. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Nah, ini hidup kan? Kanan. Nah, ini indikatornya hidup. Lampu kanannya hidup. Nah, sennya juga hidup. Luar biasa. Dasarnya prakteknya seperti itu. Wah, ini wanita ini. Masa kalah kalian dengan wanita? Nah, ini lampu rem. Nah, itu langsung ke baterai. Nah, kunci kontak di-on-kan. Nah, itu lampu rem hidup ya. Nah, selanjutnya ini lampu apa lagi? Rangkaian lampu kota. Ini lampu kepala, jarak jauh dekat. Oke, dari lampu langsung baterai ke indikator kontak. Ini lampu seri ya. Tuh, karena dia kabel massa dan api sudah menjadi satu sehingga dia menghubungkan tinggal sedikit. Ini lampu jauh dekat. Itu kan cara perakitannya. Di sini ada video. Video ini coba kalian analisa. Kira-kira dirusaknya itu di bagian apa? Ya, bisa dilihat ya videonya ya. Bisa nggak, Mas? Halo? Ya. Oh ya, kita putar ya. Nanti saya tanya satu persatu. Sekarang Nah, ini ada mau motor ngecek hidup, lampu nih guys. pengecekan lampu. Ya bang, mau ngecek lampu ya bang. Coba bang hidupin bang. Mesin hidup, kontak hidup, Hidupin. saklar dihidupkan on off tapi nggak Nyala. hidup. Ternyata nggak nyala. Nah, kira-kira nih dari video ini kerusakannya apa kira-kira ya? Mau ngecek Bohlam lampu putus, Pak. Oke, satu analisanya adalah boklam lampu putus. Terus ada lagi? Saklarnya mungkin udah mulai rusak itu. Oke, saklar. Ada lagi? Ayo. Dari saklar, dari lampu, ada lagi? Ayo, Mas. Ada yang bisa jawab? Screen-nya mungkin, Pak. Nah, bisa jadi semua itu benar karena menganalisa. Nah, cara kita bisa memperbaikinya dengan cara yaitu membongkar. Ya, kalau seperti ini kita hanya menganalisa, semua itu benar. Nah, oke. Jadi itu adalah salah satu analisa video yang kalian lakukan. Nah, selanjutnya nih, kalian mengerjakan tugas di bagian classroom dan
grup WA. Nah, besok nanti kita sharing di WhatsApp grup. Nanti kan di WhatsApp di Google Classroom ada tugas tuh, ada tugas, bahan ajar, dan LKPD. Nah, nanti di LKPD kalian mengerjakan, nanti dikirim ke saya tugasnya lewat WhatsApp group. Nanti alamatnya saya share ke WhatsApp group. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, terima kasih kalau bisa dimengerti. Oke, saat ini silahkan langsung ke WhatsApp group. Nanti saya share linknya. Oke, silahkan. Bisa dituliskan, bisa menggunakan yang penting enaknya. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan tugasnya, membuat tugas LKPD-nya. Nah, di sini teman-teman siswa-siswaku semua coba dari LKPD yang tadi kita sudah berdiskusi di WhatsApp group. Kira-kira apa sih hasilnya kalian? Coba salah satu presentasikan saja. Siapa yang mau mempresentasikan? Monggo. Saya, Pak. Oh ya, siapa? Alif Gali. Oke, Mas Alif Galih, monggo. Presentasikan dari kelompok Ya, berapa, Pak. Mas? Ini lampu redup dari kelompok 1, Pak. Oh ya, monggo, Mas. Nah, lampu redup dikarenakan suplai tegangan atau alur yang kurang. Ya. Kemudian arus kurang terjadi karena beberapa hal. Satu, yaitu soket lampu sudah mulai kotor. Kemudian yang kedua itu ada massa atau ground itu kurang. Ya. Kemudian lampu sen tidak menyala dikarenakan pertama itu putus, yang kedua itu mulai rusak atau saklar rusak, yang ketiga itu sikring putus. Oke, luar biasa sekali. Bagus sekali, Mas Galih. Presentasinya walaupun sedikit, tapi cukup paham, singkat, padat, dan jelas. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 sudah diwakili oleh Mas Galih. Nah, selanjutnya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Selanjutnya adalah tinggal refleksi. Nah, materi kita hari ini adalah tentang penerangan kelistrikan, di mana penerangan tersebut ada beberapa komponen, yaitu lampu kepala, lampu sen, lampu seri atau lampu kota, lampu rem, dan beberapa komponen penunjangnya. Nah, di situ fungsinya pun masing-masing. Ada fungsi lampu kepala, itu untuk melihat di malam hari, lampu kota untuk memberi tanda, dan lampu sen untuk memberi tanda belok. Semua itu adalah lampu sinyal sebenarnya, sebagai tanda atau sinyal kita melakukan atau ada. Misal lampu rem itu akan hidup, itu karena kita untuk mengidentifikasi atau memberitahu orang kalau kita memperlambat kecepatan. Nah, terus lampu kota supaya kita tahu kalau misal kita tidak menghidupkan lampu kepala, lampu kota, kalau kita berhenti bisa
tandai. Nah, terus lampu sen itu sebagai tanda lampu kita belok. Nah, dari situ ada nggak pertanyaan kira-kira sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini? Mungkin cukup, Pak. Oke, cukup. Terima kasih. Kalau memang cukup, saya akhiri. Kalau memang tidak ada yang pertanyaan, saya juga sudah banyak bertanya tadi waktu di pembelajaran. Sebelum kita akhiri, monggo. Mas siapa yang mau mimpin doa? Monggo. Saya nggak mau tunjuk. Oca, Pak. Ya, Mas Oca, monggo. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Okta. Oca, saya akhiri. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.